Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Lulu. Bu, maaf ya ganggu waktunya. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Oke, apakah suara Ibu udah jelas gambarnya? Bu, jelas. Baik. Mbak Lulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Keluarga sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Mbak Lulu ini masih kuliah ya? Iya Bu, di semester 3. Oh, semester 3. Daring juga ya? Daring Bu, dari awal kuliah semester 1. Nggak apa-apa, tapi harus semangat ya. Meskipun daring. Gak semangat-semangat amat sih Bu, kadang juga loyo gitu. Kenapa? Apa nih yang bikin nggak semangat nih? Mungkin karena ini ya Bu. Karena kan saya lagi di rumah, jadi ada beberapa ini kegiatan di luar kayak Karang Taruna gitu, dan berhubung saya jadi wakil Karang Taruna jadi agak sedikit bentrok kadang juga jadwalnya sama kuliah gitu. Wow, jadi wakil Karang Taruna ya. Sibuk berarti. Bu, itu sebenarnya yang bikin saya bingung juga, gimana ya, kadang juga lelah gitu jadi nggak begitu semangat banget kalau mau kuliah. Karena ini ya, karena udah terlalu capek di Karang Taruna, giliran waktu kuliahnya, udah tenaganya udah habis, udah malas. Betul begitu? Ya Bu, iya kadang juga waktunya Karang Taruna nggak maksimal juga karena udah capek kuliah juga gitu. Jadi apakah hal tersebut yang mau Mbak Lulu sampaikan kepada Ibu nih tentang Iya sih konseling Bu, sore kita hari ini? iya sih Bu, itu sebenarnya yang pengen saya sampaikan ke Oh, Ibu. oke, baik. Ini ya, jadi nanti silahkan Mbak Lulu bercerita. Jadi santai aja, duduknya santai aja. Ini udah santai belum duduknya? Sudah Bu, alhamdulillah udah. Oke, udah santai ya, udah enak ya. Jadi nanti Mbak Lulu bisa bercerita tentang permasalahan Mbak Lulu. Jadi nggak usah khawatir, jangan khawatir kalau nanti bocor rahasianya, karena dalam konseling kita ada namanya asas kerahasiaan. Ya, jadi nanti jangan sungkan-sungkan untuk bercerita. Oke. Iya Bu, paham. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita mulai konselingnya, saya tawarkan Mbak Lulu untuk durasi konseling pertama kita hari ini, Mbak Lulu mau berapa? Berapa lama maksudnya durasinya? 15 menit? 10 Kak Bu, ya 15 juga nggak apa-apa Bu, 15 menit ya. Oke, sekitar 15 menit ya. Jadi kita nanti akan berdiskusi tentang kisahnya Mbak Lulu. Oke. Jadi ini ya, saya tangkapnya Mbak Lulu ini malas, jenuh, udah jenuh daring kuliah, benar begitu Mbak? Iya Bu, jadi kan saya biasanya kan kuliah Senin sampai Jumat. Nah itu belum pasti di semester ini. Kalau dulu kan di semester 2 itu kuliahnya siang sampai sore gitu aja. Nah sekarang itu pagi juga ada. Malahan kadang kuliahnya hampir kayak maghrib gitu loh Bu. Sedangkan habis maghrib pas itu tuh saya udah ada agenda di Karang Taruna itu. Kadang saya nggak mau ikut Karang Taruna, tapi kan mau nggak mau saya harus mendampingi ketua saya, dan kadang juga ketua saya kalau nggak bisa berarti apa-apa diwakilkan ke saya, apalagi ketua saya itu kurang aktif juga di Karang Taruna, jadi beliau juga sibuk kerja, makanya seringnya saya yang handle Karang Taruna itu Bu.
Saya suka sih Bu sebenarnya Karang Taruna karena banyak temen dan selalu ada hal-hal baru gitu. Jadi itu sih Bu kadang yang bikin saya bingung. Kuliahnya udah capek, Karang Taruna juga nggak maksimal gitu. Oke, ya baik. Hmm, apakah kegiatan di Karang Taruna ini setiap hari, Mbak? Oh, hari-hari Nggak setiap tertentu hari saja? Bu, nggak setiap hari. Yang jelas Senin, Rabu, dan Jumat. Cuma yang tadi Bu saya sampaikan karena ketua saya itu juga sibuk kerja, jadi kadang apa-apa beliau kasihkan ke saya gitu. Misalnya kayak tolong ya, kan kalau di Karang Taruna tuh kayak ada tempatnya sendiri ya Bu, biasanya di balai desa. Nah gitu, tolong ya ambil sesuatu di balai desa. Jadi mau nggak mau saya juga ke sana gitu. Hmm, ya, 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 saya paham. Oke. Jadi di situ ini ya, jeda waktu setelah kuliah, terus ada jadwal di Karang Tarunnya sedikit sekali ini perbedaan ininya ya. Nah, biasanya Mbak Lulu ini mengatasinya bagaimana, Mbak? Biasanya. Kalau misalnya kuliah ya Bu, masih semangat tuh. Tapi kadang kalau misalnya udah waktunya Karang Taruna nggak maksimal. Sebaliknya, kalau Karang Tarunanya di pagi hari ya berarti mau nggak mau kuliahnya pakai sisa-sisa tenaganya aja. Jadi kayak ini loh Bu, ya tergantung siapa yang duluan dan apa yang duluan gitu. Jadi ya setelahnya baru sisa-sisanya aja gitu. Kadang kalau daring gitu nggak sengaja ketiduran gitu juga Bu. Jadi bingung sebenarnya Bu saya tuh, apalagi belum tahu juga gimana sih membagi waktunya. Kalau saya tanya ke teman saya kan, teman saya itu jarang banget sih Bu yang kuliah sambil dan Karang Taruna sambil, kebanyakan kerja. Jadi sekalinya kerja ya udah nggak usah Karang Taruna lagi. Kayak ketua saya kalau udah kerja ya udah nggak ngurus Karang Taruna lagi. Berhubung saya kuliah di rumah, jadi seringnya saya yang dikasih tugasnya dan semua diwakilkan ke saya gitu. Kuliah juga gitu, teman-teman kuliah kebanyakan mereka kuliah aja. Jadi mungkin kalau misalnya saya cerita ke mereka ya gimana mereka mau mendengarkan dan memberi saran, orang mereka aja nggak melakukan hal yang sama seperti saya gitu Bu. Oke, baik. Tapi apakah Mbak Lulu merasa senang bisa bergabung di Karang Taruna atau merasa terpaksa sebenarnya? Senang banget Bu, malahan itu yang bikin saya semangat juga kadang, tapi kayak tenaga saya tuh belum bisa dibagi-bagi gitu. Kalau di Karang Taruna asiknya adalah bisa ketemu dengan teman-teman, bahkan ada yang adik kelas juga yang masih sekolah, ada juga kalau misalnya kadang kepala desa langsung. Jadi saya suka Bu kayak sama kepala sekolah juga yang deket di balai desa itu kadang ikut gabung. Kepala desanya juga. Serka itu sih Bu yang jadi saya suka ikut Karang Taruna dan makanya saya tetap ada di Karang Taruna gitu. Kalau kuliah kan daring saya jarang banget Bu ketemu sama teman-teman gitu. Jadi Mbak Lulu nih orangnya suka bergaul ya? Sebenarnya suka Bu, tapi ya gitu. Karena daring jadi saya nggak ada teman juga di kuliah. Ketemu itu dulu doang Bu pas awal PPKMB. Oh kok iya ya PPKMB itu Bu. Itu masih sempat ketemu teman saya. Habis itu kan udah bener-bener yang dilarang banget ya akhirnya udah saya di rumah aja gitu. Jadi belum sempat mengenal lebih sama teman-teman yang lain. Jadi taunya virtual aja sama teman yang lain gitu Bu. Oke, iya, iya, iya. Saya mengerti. Hmm. Nah, itu kan tadi Ibu tanya dari sisi Karang Tarunanya ya. Sekarang coba Ibu tanya dari sisi kuliahnya. Nah, nih, kuliahnya kan nggak setiap hari. Nah, apakah ini masih sering bentrok? Kayak biasanya bentroknya itu di pagi atau di malam? Di pagi Bu, karena kan kuliahnya Senin sampai Jumat Hmm. pagi, ada juga yang sampai maghrib.
Jadi pokoknya kalau Karang Tarunanya diadakan pagi hari ya berarti mau nggak mau saya sambil gitu. Kadang saya sambil kegiatan Karang Taruna sambil bawa laptop dan ya gitu. Kadang nggak saya dengerin dosennya malah. Terus saya biarin aja gitu karena yang penting saya ada di dalam meeting itu gitu aja sih Bu kadang. Hmm. Nah, bagaimana perasaan Mbak Lulu ketika Mbak Lulu tidak memperhatikan, maaf ya, tidak memperhatikan dosennya, tidak memperhatikan kelas online-nya? Apakah ada rasa sedikit menyesal di situ, Mbak? Iya itu sih Bu yang saya bingung. Jadi kan saya rasa tuh kuliah penting ya karena kan emang ini udah yang jadi kepinginan saya. Tapi di Karang Taruna tuh benar-benar seru. Terus yang seperti tadi saya sampaikan banyak ketemu orang-orang yang lebih yang mereka sharing-sharing ke mereka. Jadi dapat pengalaman juga. Makanya saya bingung. Kadang saya mikir Bu atau cuti kuliah aja ya kan mumpung ini Karang Tarunanya lagi aktif-aktifnya Bu. Bahkan di Karang Taruna saya nanti bakal ngadain yang namanya event untuk sekecamatan dan itu di desa saya yang ngadain gitu. Jadi benar-benar ada kesempatan besar banget untuk meningkatkan skill dan pengalaman saya gitu di Karang Taruna Bu. Gitu. Jadi saya bingung makanya saya hubungin Ibu. Oke, tadi Ibu mendengar kata cuti kuliah. Ini maksudnya cuti gimana, Mbak Lulu? Cutinya? Kadang saya mikir cuti gimana kalau cuti 1 semester ya. Jadi bener-bener nanti saya mau fokus ke Karang Taruna aja. Terus ya udah kuliahnya next semester lagi gitu. Apakah Mbak Lulu sudah yakin kalau dengan mengambil cuti itu salah satu jalan yang terbaik? Karena kalau menurut Ibu sendiri, kalau Mbak Lulu cutinya sekarang di semester 3 itu udah sayang sekali karena nanti kejeda 6 bulan ya, 1 semester ya, sekitar 6 bulan dan mau memulai lagi pasti agak agak susah. Biasanya kemungkinannya kayak gitu. Apakah Mbak Lulu sudah yakin atau Yakin masih gak yakin sih Bu. terlintas di pikiran saja? Yakin gak yakin sih Bu. Jadi ya tadi pengen cuti. Tapi sayang juga terus mau fokus ke Karang Taruna tapi ya nanti kuliahnya keteteran gitu. Jadi maunya 6 bulan cuti biar kuliahnya nggak keteteran. Iya Bu, atau begitu saja ya Bu. Kalau menurut Ibu, Ibu kurang setuju sih kalau kalau menurut Ibu, tapi Ibu kembaliin lagi ke Mbak Lulu. Kita nanti bisa pikirkan nih, kita diskusikan mana yang lebih dibutuhkan dan mana yang eh, tidak begitu diperlukan maksudnya. Oke. Jadi di sini Ibu tarik kesimpulan problemnya Mbak Lulu yaitu kebingungan karena tidak bisa mengatur jadwal antara sibuk dengan Karang Taruna dan jadwal di perkuliahan. Sementara di perkuliahan pasti juga banyak tugas yang pastinya memakan waktu yang cukup banyak gitu ya, Mbak. Iya Bu. Oke. Nah, di sini mari kita diskusikan nih, kita cari solusinya bersama ya. Alhamdulillah kalau kita nemu, tapi kita coba obrolin dulu. Nah, dari sini coba Mbak Lulu pikirkan 5 solusi aja yang terlintas di pikiran Mbak Lulu. Nanti kita bahas mana sih yang paling efektif. Yang saya pikirin sekarang itu sih Bu, cuti. Cuti. Solusi pertama cuti. Yang kedua mungkin karena Karang Taruna juga lagi sibuk-sibuknya di bulan ini atau mungkin saya biarin aja ya kuliah saya dulu, maksudnya sambil Karang Taruna nanti di bulan depan baru saya fokus ke kuliah saya gitu. Atau mungkin saya
jadi anggota aja, jadi nggak sesibuk wakil, karena kan di wakil itu bener-bener yang sibuk karena ketuanya yang apa-apa juga dikasihin ke saya. Jadi semua yang ada di Karang Taruna tuh saya yang ambil alih gitu, Bu. Makanya saya kadang juga mikir, tau nggak usah jadi wakil aja ya gitu. Oke, Itu jadi aja sih Bu yang aku pikirin. solusi keduanya ini turun jabatan ini ceritanya ya. Iya, Tidak mau jadi wakil wakil lagi. Oke. karena sibuk Bu. Apakah ada solusi lain? Nah, kita coba bikin solusi 5 aja kita cari nanti. Sejauh ini tuh aja sih Bu yang masih saya pikirin dan coba Oke. saya pertimbangkan. Dari kita bahas yang cuti dulu ya, cuti kuliah, mengorbankan kuliahnya nih. Saya yakin, Ibu yakin kalau kuliah ini pasti Mbak Lulu udah apa ya, kuliah ini pasti udah menjadi keinginan besar Mbak Lulu di waktu dulu di zaman sekolah kan ya. Iya Bu, pengen banget dan sesuai dengan jurusan. Jadi Nah, sebenarnya emang ini dari saya sendiri gitu. nah, apakah nggak sayang nih jika mau mengorbankan masa kuliahnya meskipun cuma 6 bulan gitu. Iya sih Apa, Bu. hmm, apakah Mbak Lulu udah pernah mencoba mendiskusikan hal tersebut kepada orang terdekat orang terdekat Mbak Lulu seperti ayah, ibu atau saudara atau teman gitu tentang Belum sih Bu, jadi masih saya pertimbangin juga sendiri. Dan saya pikirin juga sendiri gitu. hmm. Jadi ini ya, kalau kalau semisal benar-benar ambil cuti. Nah, kita harus memikirkan hal terburuk nantinya karena bukan berarti kita selalu berpikiran buruk ya kepada sesuatu, cuma kita harus memikirkan hal terburuk biar kita berjaga-jaga. Nah, Kak, Mbak Lulu ini mau mengambil cuti. Apakah sudah difikirkan nanti efek negatifnya, efek positifnya? Apakah sudah terfikirkan? Mikirnya kalau nanti cuti berarti udah nggak sama teman-teman yang itu ya kan Bu. Jadi mau nggak mau sama teman yang Ya, baru kan. pasti Itu nanti sih Bu. adaptasi lagi, ya nggak sih? Iya Bu, itu makanya. Nah, jadi sisi negatifnya di situ. Nanti kita beradaptasi lagi dengan orang-orang baru. Dan itu menurut saya butuh waktu ya. Iya Butuh Bu, waktu. jadi sama teman-teman yang baru dan itu pasti yang di bawah saya kan. Karena kan adik tingkat. Nah, apakah ada hal terburuk lagi yang bisa Mbak Lulu pikirkan dari tadi yang adaptasi dengan teman-teman baru? Apakah ada lagi? Masih itu aja sih Bu kalau masalah cuti. Tapi kalau kita bahas positifnya berarti saya bisa fokus ke Karang Taruna saya karena udah nggak mikir lagi kuliah gitu sih Bu mungkin. Tapi ya tadi Bu, berarti saya harus ngorbanin kuliah saya di semester ini dan berarti saya nanti harus ngulang lagi semester depan dan sama teman-teman yang lain gitu. Ya, jadi nggak cuma mengulang dengan teman-teman yang baru, kemungkinan besar Mbak Lulu juga bisa lupa dengan materi-materi yang sebelumnya karena udah kejeda selama 6 bulan. Jadi hal terburuknya nih yang bisa Ibu pikirkan yaitu Mbak Lulu kurang bisa mengejar materi di semester selanjutnya karena terjeda selama 6 bulan ya di situ. Iya sih Bu. Nah, sisi positifnya Karang Tarunanya bisa fokus, tapi mengorbankan kuliahnya di situ. Iya Bu. Yang solusi kedua
tadi ini ingin mengundurkan diri. Wah, bukan mengundurkan diri ya. Turun jabatan tapi masih jadi anggota Karang Taruna. Oke. Nah, dari situ sisi negatifnya apa aja kira-kira? Dengan meninggalkan Mungkin kalau udah nggak jadi wakil lagi, negatifnya adalah ya itu Bu, berarti saya lebih kepada ya udah kalau misalnya ada kegiatan baru ikut. Karena kan nggak ada hak juga untuk pemerintah juga membuat kegiatan. Jadi mungkin lebih ke ikut-ikut saja kepada apa yang emang diperintahkan dari ketua dan wakilnya. Tapi kalau positifnya ya berarti saya nggak sesibuk seperti wakil ya, Bu. Nah, di situ bisa juga Mbak Lulu bisa lebih fokus sama kuliahnya, tapi Mbak Lulu masih bisa ketemu sama temennya di Karang Taruna. Iya Dengan sih, Bu. ini ya, Jadi dengan turun jabatan itu ya, jadi anggota biasa lah, nggak iya, jadi Bu. wakil di situ. Saya kadang juga mikir gitu, mending jadi anggota aja juga kali ya, lebih nggak sibuk ya, Bu. Terus saya juga masih bisa ada di sana walaupun emang nggak jadi wakil gitu, tapi ya masih ikut Karang Taruna. Karena kalau jadi anggota kan nggak tiap hari ke balai desa dan nggak tiap hari juga disuruh ini itu. Anggota itu lebih bebas, bahkan karena anggotanya banyak, jadi nanti bisa saya lempar ke yang lain. Kalau misalnya saya nggak bisa untuk melakukan kegiatan tersebut, gitu sih mungkin Bu yang saya pikirin gitu. Tapi sayang juga bukan saya jadi wakil gitu. Iya. Nah, sisi positifnya lagi nih, ketika Mbak Lulu maksudnya turun jabatan jadi anggota saja, Mbak Lulu masih punya beberapa waktu luang, jadi ada waktu buat istirahat. Nah, di situ sisi positifnya di kesehatan juga di situ. Iya Nah, Bu, bener banget. nah dari dua solusi tersebut, Ibu tanya mana yang lebih banyak positifnya dan mana yang lebih banyak negatifnya. Kayak yang tadi aja ya Bu, jadi udahlah jadi anggota aja dulu gitu. Jadi anggota aja dulu karena lebih lebih banyak positifnya gitu ya. Iya Bu. Masih bisa kuliah, masih bisa ketemu sama teman-teman gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih dari solusi yang dua solusi ini, apakah Mbak Lulu sudah yakin ingin mengambil solusi yang kedua? Iya Bu, kayaknya saya banyak lebih ke yang kedua tadi, yang jadi wakil tapi mundurin diri aja ke anggota. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan akan melaksanakan solusi tersebut? Kurang tahu sih Bu, mungkin saya harus bicarain dulu sama ketua saya, baru nanti saya bilang ketika ada rapat. Biasanya di malam minggu selalu ada rapat per minggu gitu. Iya, dibicarakan baik-baik dengan ini ya, dengan ketuanya, dengan permasalahan Mbak Lulu yang kuliah juga yang udah mulai sibuk ya, meskipun daring. Oke, jadi ini ya waktu pelaksanaannya nunggu situasi dulu ya, berarti. Iya Bu. Oke, baik. Apakah ada lagi Mbak yang ingin diceritakan? Itu Atau aja ada sih Bu permasalahan? yang jadi pikiran saya dan kebingungan juga. Tapi Oh, sekarang udah lumayan, jadi saya udah ada gambaran apa yang bakal saya lakuin ke depannya lagi. baik, oke. Jadi bisa Ibu simpulkan ya permasalahannya Mbak Lulu hari ini yaitu bingung menata jadwal antara sibuk di Karang Taruna karena menjadi wakil dengan begitu banyak jadwalnya dan di perkuliahan juga sudah mulai sibuk dengan jam kuliahnya, dengan tugas-tugasnya. Di situ Mbak Lulu bingung mana sih yang harus dikorbankan. Nah, dari situ Mbak Lulu mengambil keputusan untuk lebih baik
eh, mengundurkan diri menjadi wakil dan menjadi anggota saja, di mana Mbak Lulu bisa berkuliah, tapi bisa juga masih bisa berkumpul dengan teman-temannya, masih bisa bergaul, masih bisa aktif dengan karang tarunanya. Benar Iya, begitu, Bu. Mbak? Iya, Bu. Oke, baik. Oke. Gimana perasaan Mbak Lulu sekarang setelah beberapa menit ngobrol bersama Ibu? Ya, Bu, alhamdulillah udah lumayan lega karena saya bisa cerita dan sudah ada gambaran untuk kedepannya dengan solusi yang udah kita bahas tadi, Bu. Alhamdulillah. Udah lega ya berarti ya, udah ada nggak bingung lagi ya. Iya, Bu. Baik. Jadi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Maaf ganggu waktunya Iya, Bu tidak Anis di mengganggu. jam segini. Iya, tidak mengganggu sama sekali. Jadi nanti bisa Ibu pantau lagi, bisa Ibu apa? Kalau Mbak Lulu masih bingung seputar permasalahan ini, nanti Mbak Lulu bisa hubungin Ibu lagi, nanti kita diskusi lagi, diskusi untuk mencari solusinya di situ ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, jadi pokoknya nanti hubungin Ibu aja deh kalau apa masih bingung lagi ya, masih ada kebingungan tentang perkuliahan atau tentang apa gitu ya. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan, Ibu rasa cukup ya, Iya, Bu. karena Makasih banyak udah ya, Bu. ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Terima kasih juga atas waktunya. Dan semoga lekas menjalankan solusi tersebut ya, biar nggak bingung lagi. Tetap semangat kuliahnya, jangan jangan mudah goyah lah di situ, tetap semangat karena saya yakin itu adalah hal yang diimpikan sama Mbak Lulu ya. Iya, Oke. Bu. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Tetap jaga kesehatan ya di sana ya. Tetap jaga protokol. Meskipun aktif di Karang Tarunanya, tetap pakai masker, cuci tangan. Iya, Bu. Oke, Makasih banyak ya, Bu. ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Makasih, Bu. Iya.